warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Prodi Pemikiran Politik Islam C5 akan membahas tentang sistem politik Indonesia pada masa reformasi. Reformasi adalah suatu masa di mana terdapat suatu perubahan yang besar dan menyeluruh. Dalam ranah pemerintahan, masa reformasi merupakan transisi saat di mana berakhirnya masa Orde Baru. Berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Kronologi reformasi. Bisa terjadi reformasi karena ada krisis moneter pada tahun 97 yang melanda Asia Tenggara dan negara Indonesia adalah salah satunya. Dolar mengalami kenaikan dari yang $1 2.500 menjadi 15.000. Bahkan membuat masyarakat tak lagi percaya kepada pemerintahan atau krisis legitimasi akibat KKN dan sentralisme. Setelah krisis legitimasi itu, Golkar menang lagi pada pemilu tahun 1997 dan Soeharto lanjut lagi menjadi presiden periode 98 sampai 2003. Mahasiswa pada demo dan menuntut 6 agenda reformasi, yakni adili Soeharto, amandemen UUD 1945, hapus dui fungsi ABRI, otonomi daerah seluas-luasnya, supremasi hukum, dan pemerintahan yang bersih dari KKN. Setelah itu terjadilah tragedi Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 dan menewaskan 4 mahasiswa Trisakti, yang diantaranya adalah Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Hendriawansi, dan Heri Hartanto. Dari sana demo makin besar, bahkan pada tanggal 12 sampai 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan dan penjarahan di kota-kota besar di Indonesia. Lalu kemudian pada 18 sampai 20 Mei 1998 gedung DPR diduduki oleh para mahasiswa. Lalu pada 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan atau kekuasaannya ke B.J. Habibie. Sistem politik pada era reformasi. Penyaluran tuntutan tinggi dan terpenuhi, pemeliharaan nilai, penghormatan HAM tinggi, kapabilitas disesuaikan dengan otonomi daerah, integrasi vertikalnya 2 arah, atas bawah dan bawah atas, integrasi horizontal nampak, muncul kebebasan, gaya politiknya pragmatis, pemimpin sipil purnawirana, politisi, partisipasi masanya tinggi, keterlibatan militer dibatasi, aparat negara harus loyal kepada negara bukan pemerintah, stabilitas instabil. Sistem pemerintahan era reformasi. Salah satu tuntutan reformasi adalah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, 7 pokok sistem pemerintahan negara Republik Indonesia yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945 tetap dipertahankan, yang berarti bahwa negara Indonesia masih menganut pemerintahan presidensil. Pada sistem pemerintahan yang masa Orde Reformasi dapat dilihat aktivitas kenegaraan, yaitu untuk kebijakan pemerintah yang memberi ruang gerak yang lebih luas terhadap hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran, baik lisan atau tulisan, dan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bertanggung jawab. Pada era ini dipandang sebagai awal periode demokrasi dengan perpolitikan yang terbuka dan juga liberal. Dalam era baru ini, otonomi yang luas kemudian diberikan kepada daerah dan tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat atau desentralisasi. Dasar dari transisi ini dirumuskan dalam undang-undang yang disetujui parlemen dan disahkan Presiden Indonesia di tahun 1999 yang menyerukan transfer kekuasaan pemerintah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kemudian, kekuasaan presiden hasil amandemen Undang-Undang 1945.
Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Indonesia adalah negara hukum, yang kemudian kekuasaan negara tertinggi ada di tangan MPR, yang terdiri dari DPR dan DPD, yang mewakili wewenang untuk mengangkat atau memberhentikan presiden dan wakil presiden, menetapkan undang-undang dan GBHN. Pasca selesainya amandemen, kedudukan MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Kemudian presiden adalah penyelenggara pemerintah tertinggi menurut Undang-Undang Dasar. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Dalam kekuasaan negara tertinggi ada di tangan MPR yang memiliki wewenang mengangkat presiden dan wakil presiden, menetapkan undang-undang dasar dan menjalankan tugas-tugasnya. Presiden dibantu oleh para menteri. Kemudian kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Lembaga legislatif. Pada masa awal reformasi hingga tahun 2004, sebelum pemilu diadakan, rekrutmen politik berjalan sama seperti saat Orde Baru, yaitu sistem tertutup. Namun setelah pemilu 2004, presiden tidak dipilih oleh anggota MPR, namun dipilih oleh rakyat secara langsung, dan untuk perekrutan anggota badan legislatif antara lain DPR, DPD, dan DPRD juga dipilih oleh rakyat secara langsung. Untuk komunikasi politik pada era reformasi berjalan dua arah karena badan legislatif dan eksekutif saling mendukung dalam pembuatan kebijakan. Kemudian pada masa reformasi, fungsi legislasi cukup berjalan. Hal tersebut terbukti dengan DPR dapat menyelesaikan dan menetapkan RUU secara menampung aspirasi masyarakat dalam pembuatan undang-undang. Kemudian ada lembaga yudikatif. Pada era reformasi, penetapan calon hakim ditentukan oleh Mahkamah Agung dan Hakim Agung dipilih berdasarkan kualitasnya. Lembaga yudikatif terlepas dari kekuasaan presiden dan yudikatif bisa memeriksa badan eksekutif karena badan yudikatif dalam prakteknya sama dengan lembaga legislatif dan juga eksekutif. Lembaga yudikatif di era reformasi di Indonesia terjadi perubahan. Perubahan ini sejalan dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Bab 9 tentang kekuasaan kehakiman pasal 24 ayat 2 yang menetapkan bahwa lembaga yudikatif yang menjalankan kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung, dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam peradilan umum, agama, militer, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, wewenang lembaga yudikatif menurut Undang-Undang 1945 Amandemen. Mahkamah Agung berwenang mengadili, kasasi, dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undangan. Pada pasal 24A ayat 1. MK atau Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk menguji undangan terhadap undang-undang sengketa lembaga negara, memutus pembubaran partai politik dan perselisihan hasil pemilu pada 2 pemilu atau pasal 24C. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Itu pada pasal 24 yang B. Selanjutnya, politik dan militer. Tuntutan masyarakat mengenai dihapuskannya fungsi akhirnya bertemu dengan pemikiran reformasi yang berkembang pada TNI melalui ditinggalkannya 4 paradigma baru pada tanggal 12 April 2000.
Pimpinan TNI menegaskan bahwa tugas pokok TNI sudah berubah secara signifikan. Tidak lagi mengembangkan tugas sosial politik dan tidak juga mengemban tanggung jawab pada bidang keamanan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab polisi. Selanjutnya, Golkar dan kekuasaan. Golkar mendominasi lembaga parlemen sejak pemilu 1971 hingga pemilu terakhir Orde Baru pada 1997. Pada pemilu 1997 dan 242, kursi pada pemilu 1982. Pada pemilu 1987, partai tersebut meraih kursi 299 kursi dan 400 kursi DPR dan 5 tahun kemudian meraih 282 kursi. Selanjutnya pada era reformasi, didominasi Golkar mulai luntur dan partai yang berada dalam parlemen semakin beragam seiring lahirnya partai-partai baru. Pada pemilu 1999, parlemen dikuasai PDI Perjuangan dan dengan 33%. Pada pemilu-pemilu berikutnya, tak ada partai yang mendominasi parlemen dan partai pemegang pemilu hanya menguasai sekitar 20% kursi di parlemen. Selanjutnya, birokrasi dalam politik. Pada era reformasi, dalam diterapkannya sistem multipartai di Indonesia berdampak pada kuatnya posisi tawar partai politik di parlemen, sehingga Gus Dur, Megawati dan SBY di dalam kabinetnya harus mengakomodasi kepentingan partai-partai politik yang telah memilih dan mendukungnya. Penentuan susunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden, tidak dapat terwujud secara nyata karena SBY harus mengakomodasi pihak-pihak yang telah mendukung untuk menjamin stabilitas pemerintahannya. Terima kasih. Partai yang mendominasi parlemen dan partai pemegang pemilu hanya menguasai sekitar 20% kursi di parlemen. Selanjutnya, birokrasi dalam politik. Pada era reformasi, dalam diterapkannya sistem multipartai di Indonesia berdampak pada kuatnya posisi tawar partai politik di parlemen, sehingga Gus Dur, Megawati dan SBY di dalam kabinetnya harus mengakomodasi kepentingan partai-partai politik yang telah memilih dan mendukungnya. Penentuan susunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden, tidak dapat terwujud secara nyata karena SBY harus mengakomodasi pihak-pihak yang telah mendukung untuk menjamin stabilitas pemerintahannya. Terima kasih.